Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kejadian menjumut pada mata kuliah statistika dasar. Ini bagian dari peluang. Ya, kita masuk di materinya. Kejadian menjumut itu merupakan kejadian yang memiliki lebih dari satu titik sampel. Jadi sebelumnya itu kita belajar tentang kejadian sederhana, yang dimana kejadian sederhana itu adalah cuma terdiri dari satu sampel. Nah, sekarang kejadian menjemuk, ya, ini kejadian menjemuk terdiri dari lebih dari satu titik sampel, lebih dari, ya. Kejadian menjemut dapat dibentuk dari kejadian-kejadian sederhana atau kejadian-kejadian menjemut lainnya dengan memanfaatkan beberapa macam operasi himpunan, antara lain komplement. Nah, sebenarnya itu komplement kemarin sudah masuk sebagai kejadian menjemuk. Kemudian gabungan, union, ya, atau union. Kemudian irisan atau interseksi. Irisan atau interseksi. Sebagai contoh, misalkan A dan B masing-masing kejadian dalam ruang sampel S. Jadi masing-masing kejadian ruang sampel yang sama berada dalam ruang sampel S. Gabungan kejadian A dan B adalah himpunan semua titik sampel yang terdapat pada kejadian A dan B. Kemudian, gabungan kejadian A dan B dapat dibaca kejadian A atau B dan ditulis seperti ini. Kejadian A atau B ditulis dengan notasi seperti ini. A gabung B. A atau B, ya. Kejadian A atau B. Selanjutnya, adapun pengertian irisan kejadian A dan B, yang tadi itu adalah gabungan yang ini. Gabungan kejadian A dan B. Nah, sekarang masalah irisan. Irisan kejadian A dan B adalah himpunan semua titik sampel yang terdapat pada kejadian A dan B. Irisan kejadian A dan B dibaca kejadian A dan B. Dibaca kejadian A dan B serta dituliskan dengan notasi A iris B. Ya, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Nah, kalau untuk yang ini dinamakan gabungan, ya. Kejadian A, kejadian B, kita gabung. Jadi semuanya kita ambil yang ada di dalam lingkaran ini. Ini gabungan, ya. A gabung B. Kejadian A atau B. Kemudian untuk yang ini, irisan, ya, yang diambil itu cuman interseksi atau perpotongan antara A dan B. Ada di A sekaligus ada di B. Jadi solusinya cuman ini saja. Kalau untuk irisan. Nah, untuk memudahkan mengingat yang mana gabungan, yang mana irisan, ya, saya selalu ingat di bangku sekolah saya, irisan itu ini, ya, selalu dikasih ilustrasi sama guru saya. Bentuknya irisan seperti ini. Nah, kemudian dia tambahkan kalimat iris, niris. Nah, dia irisan.
Niris tanganku pisau. Nah, anggaplah ini bentuknya seperti huruf N. Niris tanganku pisau. Kalau untuk ini U, bentuk U. Ya, selalu saya ingat guru saya juga selalu mengatakan U itu adalah union. Union. Ini dari bahasa Inggris berarti gabungan. Ya, itu saja. Selanjutnya, jika A dan B adalah dua kejadian pada ruang sampel S. Jika A dan B adalah dua kejadian pada ruang sampel S, peluang kejadian A dan B kita tuliskan seperti ini. Peluang A iris B, atau peluang kejadian A dan B, gitu ya. Kemudian yang kedua, jika A dan B adalah dua kejadian pada ruang sampel S, peluang kejadian A atau tadi itu dan N bisa dituliskan peluang kejadian A atau B seperti ini, atau peluang A gabung B. Nah, untuk rumus peluang kejadian A atau B, kita bisa lihat rumusnya seperti ini. Ini rumusnya. Peluang kejadian A gabung B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang kejadian A dan B. Nah, ingat kemarin rumusnya untuk peluang itu yang secara umum seperti ini ya. Misalnya peluang kejadian A. Nah, untuk mengetahui peluang kejadian A, di mana kejadian A itu adalah titik sampel dari ruang sampel S misalnya. Jadinya NA dibagi dengan NS. Nah, dengan cara yang sama sebenarnya untuk yang di sini juga punya rumus, bisa ya. Bisa kita terapkan peluang A iris B. Yang jelas kalau kita sudah dapatkan A iris B-nya, untuk mendapatkan peluangnya terhadap ruang sampel, maka banyaknya kejadian A gabung B, banyaknya kejadian A iris B, A dan B dibagi dengan NS, banyaknya ruang sampel. Di sini juga sebenarnya sama saja. P peluang kejadian A gabung B itu sama saja banyaknya anggota A gabung B dibagi dengan NS. Nah, seperti itu. Sebagai contoh, sebuah kartu diambil secara acak dari kotak yang berisi seperangkat kartu yang sama bentuknya bernomor 1 sampai dengan 8. Misalnya, kejadian A adalah kejadian terambilnya kartu bernomor genap. Jadi kita tahu di sini adalah kartunya itu mulai dari 1 sampai dengan 8. Kejadian A adalah kejadian terambilnya kartu bernomor genap. Kemudian B adalah kejadian terambilnya kartu bernomor bilangan prima. Ingat, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Pertanyaannya, tentukan peluang kejadian A dan B. Kemudian pertanyaan kedua, peluang kejadian A atau B. Perbedaannya di sini ya, ada dan kemudian ada
atau. Untuk yang di sini yang ditanyakan adalah peluang kejadian A iris B. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah peluang kejadian A gabung B. Nah, dari ketentuan di atas diperoleh S-nya itu adalah, ini S-nya, anggotanya ini semua 1 sampai dengan 8. 1 sampai 8. Kemudian kita tuliskan NS sama dengan 8. NS sama dengan 8. Anggotanya ada, banyaknya anggotanya ada 8. Kemudian A itu adalah kejadian terambilnya kartu bernomor genap. Kartu bernomor genapnya kejadian A itu adalah ini, 2, 4, 6, 8. Jadinya banyaknya anggota untuk kejadian A, NA sama dengan 4. Kemudian B itu adalah, ini B, kejadian terambilnya kartu bernomor bilangan prima. Kejadian bernomor bilangan prima, nah, seperti ini bilangan primanya 2, 3, 5, 7 ya. Jadi banyaknya anggota untuk bilangan prima NB sama dengan 4. Jadi untuk mengetahui peluang A, ingat rumusnya tadi, untuk peluang A gabung B tadi itu adalah peluang kejadian A gabung B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang A iris B. Nah, sebelumnya kita cari dulu peluang kejadian A. Untuk peluang kejadian A ini, peluang kejadian A, banyaknya anggota himpunan A dibagi dengan banyaknya anggota himpunan ruang sampel. NA sama dengan 4. Diambil dari sini. Ini ya. Kemudian NS dari sini. Oke. Jadi 8/4 sama dengan 1/2. Sama dengan 1/2. Selanjutnya, peluang B, peluang kejadian B sama dengan banyaknya anggota kejadian B dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Sama 4/8 sama dengan 1/2. Peluang kejadian A sama dengan 1/2. Peluang kejadian B sama dengan 1/2 juga. Ingat, nilai peluang itu selalu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Kalau dia setengah, artinya peluangnya 50-50 ya. Anggaplah ini peluang kejadian A. Nah, kalau peluangnya nilainya sama dengan 0, itu berarti bahwa mustahil kejadian tersebut terjadi. Mustahil kejadian tersebut terjadi. Atau kalau dalam hal ini, mustahil kejadian tersebut itu terambil kartunya. Contohnya apa? Ya, ambil saja sebuah pertanyaan, misalnya kejadian C adalah misalnya saja ya, kejadian terambilnya kartu
bernomor 9. Ada enggak? Mungkin nggak terjadi. Anggotanya tidak ada. Maka 0/8 pasti ya, sama dengan 0. Makanya mustahil kegiatan C tersebut terjadi karena peluangnya sama dengan 0. Dapatkah kita mendapatkan nilai peluang sama dengan 1? Dapat. Kalau misalkan pertanyaan D-nya itu adalah kejadian terambilnya kartu bernomor 1 sampai 8. Jadi pasti itu anggotanya ada 8. 8/8 sama dengan 0. Ya. Kejadian terambilnya kartu bernomor 1 sampai dengan 8. Artinya di sini adalah otomatis ND-nya ada sebanyak 8. Pasti kita akan dapat cari di sini peluang kejadian D sama dengan ND dibagi dengan NS. Jadinya sama dengan 8/8 sama dengan 1. Nah, seperti itu. Jadi kalau hasil yang kita peroleh di sini 1/2, itu berarti bahwa ya kadang ya peluangnya itu setengah. Kadang muncul pada saat kita pengambilan nomor secara acak, kadang tidak. Setengah-setengah ya. Kadang muncul kalau misalkan kejadian A yang kita mau hitung peluangnya dilakukan percobaan kegiatan A, itu berarti bahwa kadang kita ambil angka 1, 3, 5, 7. Kadang juga kita mengambil nilai 2, 4, 6, 8. Nah, kalau kita ambil ya sama-sama kan peluangnya. Peluang berhasil atau tidaknya. Jadi setengah-setengah ya. Sini peluangnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini belum selesai ya. Ini baru apa yang kita ketahui, anggota-anggotanya berserta dengan banyaknya kejadiannya. Selanjutnya, pertanyaannya tentukan peluang kejadian A dan B. Kejadian A dan B. Nah, langsung di sini. Kejadian A dan B Oke, perhatikan. Peluang kejadian A sekaligus B. Ingat, kalau dan itu dia pakai simbol iris ya, irisan. A dan B. A iris B. Anggotanya itu adalah anggota yang ada di A sekaligus B itu cuman bernomor 2. Jadi banyaknya anggota A, kejadian A dan B, A iris B sama dengan 1 banyaknya ya. Maka peluang kejadian A dan B atau peluang A iris B sama dengan banyaknya anggota kejadian A sekaligus B dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Banyaknya anggota A iris B sama dengan 1, kemudian dibagi dengan 8 banyaknya anggota ruang sampel. Jadi solusinya adalah 1/8. Kemudian ini peluang kejadian A dan B. Ingat rumusnya tadi, ini rumusnya peluang A atau B, rumusnya ini. Peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang A gabung B. Peluang A iris B.
peluang kejadian A dan B itu sudah kita dapatkan. Ini peluang kejadian A dan B sama dengan di sini. Peluang kejadian A kita sudah tentukan juga di atas tadi, setengah-setengah. Peluang kejadian A sama dengan 1/2, kemudian peluang kejadian B sama dengan 1/2 juga. Ini ya, peluang kejadian A 1/2, peluang kejadian B 1/2, peluang kejadian A tambah peluang kejadian B dikurangi dengan peluang kejadian A dan B, nilainya sama dengan 1/8 dikurangi 1/8, jadinya sama dengan 7/8. Ini tambah di sini ya, tambah 1/2 tambah 1/2 sama dengan 1. 1 dikurangi dengan 1/8 sama dengan 8/8 dikurangi dengan 1/8 sama dengan 8 kurang 1 sama dengan 7/8. Makanya di sini 7/8. Cara 2, ya kita sebenarnya sudah tahu. Untuk gabungan itu ya tinggal kita gabung. Anggotanya tadi kejadian A. Anggotanya kejadian A itu tidak lain bilangan genap ya, 2, 4, 6, 8. B anggotanya bilangan prima 2, 3, 5, 7. Kalau saya gabung itu ini semua ya 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7. Ada semua itu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Maka banyaknya anggotanya untuk A atau kejadian A atau B, A gabung B, anggotanya banyaknya ada sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Oleh karena itu peluang kejadian A atau B bisa kita tuliskan seperti ini. Peluang kejadian A gabung B sama dengan banyaknya anggota A gabung B dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Jadinya di sini 7/8. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, coba kita kerjakan ini. Sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge. Ingat kartu bridge itu ya kartu joker ceritanya, istilahnya kalau di kampung kita ya, joker. Itu ya maksudnya kartu bridge. Misalnya A adalah kejadian terambilnya kartu berwarna merah dan B, saya stabilo dulu, A itu adalah kejadian terambilnya berwarna merah. Kemudian B itu adalah kejadian terambilnya kartu as. Tentukan peluang kejadian A dan B, peluang kejadian A atau B. Sebelumnya kita harus pahami dulu berapa banyaknya kartu bridge sebenarnya. Nah, dalam statistika itu ya kartu bridge itu ya orang biasa gunakan sebanyak 52 di luar dari joker merah dengan joker hitam. Untuk kartu bridge ada 2 warna, satu berwarna merah, merah itu terdiri dari 2 bentuk juga. Yang pertama itu adalah hati, heart, kemudian yang kedua cidu ya atau diamond. Kemudian ada berwarna hitam, scope ya, scope atau apa istilahnya itu bahasa Inggrisnya,
Skop saja ya, saya lupa. Skop, kemudian di sini berikutnya adalah kelor ya. Oke. Kelor. Nggak usah kita pakai bahasa Inggris di sini ya. Di sini ciduk, kemudian di sini adalah hati. Oke. Hati, ciduk, skop, kelor. Masing-masing ini memiliki kartu sebanyak 13. Di sini juga 13, di sini 13, di sini juga 13 ya. 1 sampai dengan 10, 1 sampai dengan 10, Jack, King, Jack, Queen, Ratu, kemudian ke King aja ya. Ini sudah 10, 11, 12, 13. Oke. Jadi totalnya ada sebanyak 52. Nah, kalau dalam statistika itu biasanya orang tidak pakai jokernya ya. Jadi tidak perlu kita tambahkan 2 ya. Jadi kita cukup menggunakan ini 52. Jadinya kita tahu bahwa ini adalah ruang sampelnya. Jadinya S-nya itu ada sebanyak 52. Jadi kita langsung pakai di sini N dalam kurung S sama dengan 52. Banyaknya ruang sampelnya sama dengan 52. Kemudian kejadian A. Kejadian A itu adalah kejadian terambilnya kartu berwarna merah. Terambilnya kartu berwarna merah. Kejadian terambilnya kartu berwarna merah itu ada berapa? Ada 26 ya. Ada 26. Jadi saya tulis di sini untuk yang berwarna merah NA-nya sama dengan 26. Kemudian kejadian B as banyaknya adalah 4 ya. As hati, as ciduk, as skop, as kelor. Kemudian kita akan dapatkan di sini peluang kejadian A tidak lain adalah NA dibagi dengan NS. NA-nya itu adalah 26 dibagi dengan 52. Maka kita peroleh di sini sama dengan 1/2. Kemudian untuk yang ini peluang kejadian B sama dengan NB dibagi dengan NS, yaitu 4/52, masing-masing dibagi 4 jadi 1 di sini, masing-masing dibagi 4 ini jadinya 13. Jadi peluang untuk kejadian A 1/2, peluang kejadian B adalah 13. Selanjutnya, untuk menentukan poin A, peluang kejadian A dan B, kita harus tahu dulu A iris B itu anggota-anggotanya apa saja. Anggota-anggotanya adalah kejadian A tadi adalah yang berwarna merah saja, kemudian B itu adalah kejadian terambilnya kartu as.
berwarna merah sekaligus kartu as, ya tidak lain adalah as hati dan as ciduk. Jadinya N A iris B sama dengan 2. Maka peluang kejadian A dan B sama dengan NA iris B iris ini ya, bukan N. Kalau ini N. Kemudian N S. Maka kita peroleh di sini 2 per NS-nya berapa? 52. Sama dengan 1/26. Itu peluangnya. Kejadian terambilnya kartu A sekaligus B. Selanjutnya B. Peluang kejadian A atau B. Untuk peluang kejadian A atau B, tadi ada 2 cara. Cara pertama itu adalah kita gunakan rumusnya, peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang A iris B. Peluang A kita sudah dapatkan 1/2 ditambah dengan peluang B juga kita sudah dapatkan 1/13. Kemudian peluang A iris B kita sudah barusan juga kita dapatkan 1/26. Jadinya ini masing-masing kita bawa ke dalam penyebut 26. Kalau ini (26 bagi 2) jadi 13. 13 kali 1 13. Ditambah 26 dibagi 13 sama dengan 2. 2 kali 1 2. Kurang 1. Jadinya di sini 13 tambah 2 kurang 1 jadinya 14/26. Masing-masing masih bisa dibagi 2 jadinya 7/13. 7/13. Nah, inilah solusinya. Nah, cara 2 kalau kita mau pakai cara 2, nah cara 2-nya tadi bagaimana? Untuk cara 2-nya gabungan. Nah, kita harus tahu dulu anggota A sekaligus B juga. Anggota A sekaligus B. Anggota A berapa? Ada 26. Kemudian B. B itu ada 4, tapi 2 berwarna merah ada di A. Jadi kalau kita gabungkan, ya tambah 2 saja di sini. Karena 2-nya juga sebenarnya 2 yang lainnya ada 2 di sini. Ada di dalam A. A itu tadi apa? Kartu berwarna merah. B itu adalah kartu berwarna as. 2 as hitam, 2 as berwarna merah. Jadinya di sini untuk banyaknya anggota A dan B itu ada
28 ya. NA gabung B itu sama dengan 28. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini, maka peluang A gabung B itu tidak lain sama dengan banyaknya anggota A gabung B dibagi dengan banyaknya anggota ruangan sampel, sama dengan 28 per 52 sama dengan masing-masing saya bagi 2 jadinya sini 14, di bawah saya bagi 2 jadinya 26. Masing-masing saya masih bisa bagi 2 jadinya 7 per 13 sama dengan yang di sini 7 per 13. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, boleh komentar di bawah. Cukup sampai di sini saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.